Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama Cari Info Channel. Oke, kali ini buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan dibantu teman-teman ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan semoga diberikan rezeki yang banyak yang barokah, amin. Kali ini saya akan bahas tutorial sederhana teman-teman ya, bagaimana caranya seandainya kita kendaraan kita mati di tengah jalan. Nah, langkah-langkah yang harus diambil itu apa aja teman-teman, ini bagian mana saja yang terpenting ketika kita mengalami motor mati di tengah jalan. Ini khususnya bukan injeksi teman-teman ya, bukan motor injeksi. Oke, tidak perlu panjang lebar, tahap-tahap awalnya teman-teman ya. Ketika kita mengalami motor mati di tengah jalan teman-teman, ketika kita sedang berkendara dan tiba-tiba motor kita mati di tengah jalan, apa saja langkah-langkah yang harus diambil? Yang pertama yaitu tetap tenang teman-teman ya. Posisikan kita tenang dulu, jangan panik. Nanti kalau panik kita nggak bisa berpikir logis, akhirnya ujuk-ujuk ke bengkel, seset habis banyak teman-teman. Ternyata setelah diteliti penyakitnya sepele padahal teman-teman ya. Penyakitnya sepele namun kita panik teman-teman ya. Kita panik dulu, akhirnya ya seperti itu kejadian. Oke, yang pertama tetap tenang. Yang kedua kita cek bagian bensin teman-teman ya, bagian bensin. Yang kedua kita cek bagian bensin, masih ada nggak sih bensinnya. Terus yang ketiga kita cek bagian kontak teman-teman ya, bagian kontak ini. Nah, kalau motor yang normal di sini teman-teman, di sini ada on off ya teman-teman ya, on netral bukan on off teman-teman, tulisannya netral. Seandainya di kontak, netralnya ini nyala atau enggak teman-teman ya. Kalau enggak nyala berarti bermasalah di bagian kontaknya itu. Terus selanjutnya setelah kontak teman-teman ya, setelah kontak dipastikan on, maksudnya kontaknya connect teman-teman ya, kita lanjut ke bagian sini teman-teman ya. Kita ambil bagian, kita cek pengapian dari kuil dulu. Langkah selanjutnya kita cek pengapian pada kuil teman-teman ya. Caranya kita copot ya, kita copot. Kita copot businya teman-teman. Oke, kita copot businya. Nah, terus bagaimana kalau motor kita itu dalam keadaan bodinya masih utuh dan sebagainya? Nah, diusahakan siap sedia teman-teman ya peralatan kunci-kunci sederhana seperti obeng, kunci busi, tang itu ya teman-teman ya. Nah, itu artinya sebenarnya buat cepat tanggap darurat dalam kendaraan gitu kan teman-teman ya. Kita cek apinya, kita engkol teman-teman ya. Kita engkol. Apakah keluar percikan api atau tidak? Oke, keluar teman-teman ya. Nah, ini keluar teman-teman ya. Ini keluar berarti dari kuil aman. Berarti tinggal businya teman-teman ya. Apakah businya bermasalah
atau ada kendala lain. Seandainya sudah dari kuil keluar teman-teman ya, tinggal kita ganti busi. Dan seandainya ganti busi itu tetap motornya nggak mau nyala, berarti ada kendala lain. Yang pasti ada kendala lain antara karburator dan lain sebagainya. Itu adalah cara termudah teman-teman. Seandainya dari kuil keluar pengapian, ini kuil teman-teman ya. Nah seandainya dari busi ini nggak mau keluar, kita copot teman-teman ya kop businya. Kita copot kop businya. Oke, seandainya dari busi tadi nggak keluar teman-teman ya melalui kop busi, kita copot bagian kop businya. Nah kebetulan di sini kenapa kok apinya kecil, ternyata kita lihat teman-teman ya, di sini sangat kotor sekali. Nah ini dia kotorannya, dan kita lihat di sini posisinya kabel kuilnya ngapur ya guys. Nah ini dia. Nah ini juga bisa menimbulkan masalah pada motor kita. Nah oke. Nah jadi itu, kalau seandainya kita bersihkan dulu ya guys, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah dibersihkan teman-teman ya, jadi ngapur sangat parah sekali. Jadi ini sudah dibersihkan. Kita cek teman-teman ya bagian kabel kuilnya. Kita cek kabel kuilnya. Itu tadi keluar ya teman-teman ya. Itu tadi keluar berarti aman teman-teman ya, berarti tinggal ganti ininya, tinggal ganti kop businya teman-teman. Nah lanjut teman-teman ya, seandainya dari kabel kuil ini nggak keluar teman-teman ya, seandainya dari kabel kuil nggak keluar, oke, di kuil ini ada bagian kabel dari CDI teman-teman ya, di sini. Nah yang nempel ini, yang nempel langsung ke baut ini adalah kabel massa teman-teman ya, dan di sini ada kabel CDI. Nah kita cek bagian kabel CDI teman-teman ya, seandainya dari kuil nggak keluar, kita cabut. Oke, kita cabut. Nah ini kabelnya ya teman-teman ya, ini dia kabelnya. Kita cek teman-teman ya, kalau CDI ini nggak nyetrum teman-teman, beda sama kuil teman-teman. Walaupun ditempelkan tangan kita seperti ini nggak bakalan kesetrum kita. Nah, tapi kalau ke kabel kuil gitu. Nah ini dari CDI teman-teman ya, apakah ada apinya atau enggak, kita cek. Keluar sangat kencang teman-teman ya, itu aman teman-teman, berarti kan aman. Nah terus lanjut teman-teman, seandainya dari CDI, jalur CDI nggak keluar, ini motor pengapian pengecasan teman-teman ya, ini motor tipe pengapian pengecasan. Nah sebelumnya akan saya jelaskan motor apa saja sih yang menggunakan pengapian pengecasan teman-teman ya. Yang pertama yaitu Yamaha seperti Jupiter, PKR, terus ZR, Revo Absolute, Karisma, Supra X125, terus
ada lagi di situ Honda Kirana, motor Smash teman-teman. Nah itu menggunakan pengapian pengecasan. Nah kita masuk lagi, lanjut lagi teman-teman ya, lanjut lagi kita cari yang namanya kiprok teman-teman. Nah di sini ada nih, oke, aduh nggak kelihatan guys, oke. Nah ini teman-teman ya, nah ini kita cari namanya kiprok teman-teman ya, ini kiprok. Nah kalau kabel masih ori ya guys, kabelnya masih ori, untuk kiprok ini warnanya merah. Kita cari yang jalur di sini teman-teman ya, jalur kiprok kabel, ada 4 kabel teman-teman ya. Oke, ada 4 kabel. Yang pertama massa ya, massa ini kalau motor Yamaha ini kabel ori teman-teman ya, masih bawaan dari pabriknya. Untuk motor Yamaha yang hitam itu massa, terus yang kuning itu lampu, terus yang putih itu pengecasan. Nah yang merah itu jalur pengecasan dari kiprok menuju ke aki. Nah seperti ini teman-teman ya, ini jalur pengecasan dari kiprok menuju ke aki, terus dibagi teman-teman ya, dibagi ke CDI. Jadi itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya dari sini keluar api teman-teman ya, dari jalur pengecasan yang menuju ke CDI keluar api, berarti ada masalah di bagian CDI nya. Oke, nah itu tadi, itu saja teman-teman ya, sharing tutorial singkat tentang bagaimana sih caranya kita menangani motor mati di jalan teman-teman ya, motor yang mati di jalan dan jauh dari bengkel, masih jauh sekali dari bengkel. Nah kita lihat basic motornya. Seandainya sama teman-teman ya, motor pengapian pengecasan seperti ini yang saya sebutkan tadi, seperti ini Vega R, Jupiter Z, Vega ZR, terus Supra X125, Karisma, terus Kirana. Nah itu kan sama teman-teman, yang Revo Absolute. Nah itu masih pengecasan. Ini yang masih karbu teman-teman ya, ingat ini yang masih karbu. Yang injeksi bagaimana, nanti insya Allah saya akan bagikan tutorial lagi untuk penanganan motor injeksi yang seandainya mengalami kematian di jalan teman-teman ya. Nah itu saja video kali ini, semoga bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman yang hobi otak-atik matok. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya berkembang dengan baik dan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat seputaran otomotif tentunya. Oke, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.